Menantu Super. Bab 4221-4230. Bab 4221 saatnya membunuh. Ketika sekelompok orang tiba di tembok kota, wajah mereka penuh ketakutan dan mereka melihat ke bawah tembok kota dengan tidak percaya. Entah kapan, di bawah gerbang kota yang awalnya damai ini, tanpa diduga, pada saat ini, ada lautan manusia yang sangat besar. Sejumlah besar obor hampir menerangi seluruh kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana datangnya begitu banyak orang? Astaga! Seluruh kelompok begitu panik bahkan lupa melarikan diri dan melapor. Jika kamu tidak ingin mati, buka pintunya dan jangan bunuh aku. Kalau tidak, jika aku, Letnan Jenderal, maju, kamu akan berubah menjadi bubuk. Jenderal di kota itu meraung dengan marah, seperti guntur di lahan kering. Semua prajurit tercengang, dan beberapa prajurit yang pemalu hanya kencing di celana. Bukan karena mereka terlalu pengecut, tapi mereka tidak menyangka pasukan yang begitu padat dan tak terlihat tiba-tiba muncul di bawah tembok kota. Tanpa berpikir panjang, dia sudah tahu bahwa para prajurit ini pastilah 200.000 tentara yang mengelilingi kota utama pada siang hari. Totalnya ada 200.000, belum lagi tim kecil di gerbang timur kecil, hanya beberapa lusin orang, bahkan pasukan besar di utara kota pun mati rasa sebelumnya. Jika tidak dibuka pintunya akan langsung berubah menjadi abu. Ini memang bukan upaya pihak lain untuk menakut-nakuti Anda. Tapi pintunya terbuka. Kapten, apa yang harus saya lakukan? Anggota tim tidak sebahagia sebelumnya, mereka semua tercengang dan bingung. Buka pintunya. Kalau tidak dibukakan pintunya langsung saja. Kalau dibukakan pintunya, mungkin orang-orang ini bisa melepaskan Anda kalau jujur. Dengan kata lain, sekelompok dari mereka kini begitu ketakutan sehingga tidak punya ide lain, dan hampir semuanya hanyalah tindakan bawah sadar. Kuek-kuek. Setelah beberapa saat menderu, dan diiringi suara keras dari gerbang kota timur perlahan terbuka. Di mana para jenderalnya? Ada 200.000 tentara merespons secara serempak. Serang denganku. Jenderal itu berteriak, lalu memimpin dan bergegas menuju kota. Membunuh. Para jenderal merespons, dan teriakan pembunuhan hampir menggemparkan dunia. Nyala api itu seperti naga, dan mereka memasuki kota dengan ganas. Diiringi dengan teriakan pembunuhan yang bernada tinggi, pasukan berkekuatan 200.000 orang itu seperti harimau memasuki kawanan domba. Begitu mereka memasuki kota, sungai darah mengalir ke dalam kota, dan mereka berteriak lagi dan lagi. Para prajurit di kota tidak mampu melawan pasukan seperti itu, dan banyak dari mereka terbunuh oleh pedang bahkan sebelum mereka sempat mengambilnya kembali. Laporan. Istana Tuan Kota terletak di pusat kota utama, dan tentu saja juga merupakan tempat pertama untuk memahami situasi tersebut. Pei Gu duduk sendirian di aula utama dengan tatapan mata yang rumit. Utusan itu berteriak untuk membawanya kembali ke dunia nyata. Pei Gu berdiri perlahan. Dia telah memikirkan kejadian ini berkali-kali sepanjang sore dan berdoa berkali-kali agar hal itu tidak terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi akan selalu datang. Aduh, Pei Gu menghela nafas, penuh ketidakberdayaan. Bagaimana mungkin Pei Gu tidak mengetahui seberapa kuat sebenarnya suku Mingyu setelah berhadapan dengan mereka? Dia memiliki orang-orang pintar seperti Zhu Yansuo di bawahnya. Meskipun putranya cukup berbakat, dia masih terlalu kekanak-kanakan. Dibandingkan dengan bawahannya, mereka adalah sekelompok sampah yang hanya peduli pada perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak bertanding akan dinilai superioritas dan inferioritasnya. Namun, putranya kini tenggelam dalam kegembiraan, situasi ini sudah diduga. Tidak perlu bicara lagi, Pei Gu melambaikan tangannya, tampak tidak nyaman, apakah anggota keluarga berhasil tiba di tempat perlindungan sesuai dengan instruksi saya? Tuan, semuanya sudah diatur pada sore hari, tapi apa? Beberapa wanita masih percaya pada Tuan Muda, jadi. Pei Gu tersenyum dingin. Kapan dia, kepala keluarga, bahkan menolak mendengarkan perintah anggota keluarga perempuannya? Perintahkan bawahan yang tersisa untuk mengikat mereka dan segera membawa mereka ke tempat penampungan. Mereka tidak takut dihina. Saya juga takut keluarga Pei akan ditertawakan.
Ya, para pelayan menerima perintah itu dan buru-buru mundur. Pei Gu berjalan perlahan ke depan aula, memandang ke langit untuk waktu yang lama, dan bergumam, Han Sanqian, apakah aku benar-benar salah mempercayaimu? Kuharap ini hanya perubahan cuaca sebelum badai. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan mengikuti kelompok tentara terakhir menuju pintu masuk tersembunyi dari perlindungan di mansion. Membunuh. Keluarga Pei punya tempat untuk bersembunyi, tetapi orang-orang dan tentara di kota mengalami bencana besar. Menghadapi musuh, mereka dibantai tanpa ampun. Dari gerbang timur hingga gerbang utara, ada banyak sekali mayat dan sungai darah. Saat ini, di loteng gerbang kota, Pei Hu dan yang lainnya masih bernyanyi dan menari, kegirangan. Beberapa mata-mata gagal dan akhirnya menerobos gerbang dengan tergesa-gesa. Bab 4222 Sekelompok Sampah. Penonton jelas kaget, bahkan beberapa orang yang pemarah pun begitu terganggu hingga mereka langsung berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kalian sekelompok pecundang. Bukankah aku mengajarimu di waktu normal? Sialan, ayolah." Pelan-pelan, Pei Hu menyembunyikan senyumnya dan berteriak dengan tergesa-gesa. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal, mata-mata itu akan diberi hadiah, dan siapapun yang menghalanginya akan mati. Ini adalah hukum besi dan tidak seseorang dapat mengubahnya. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat matanya dan menatap mata-mata itu, "Jangan panik, apa yang ingin kamu laporkan? Bicaralah pelan-pelan, kenapa kamu begitu bersemangat?" Setelah Pei Hu selesai berbicara, seseorang tertawa dan berkata, "Sepertinya bala bantuan dari Fierce Blood City telah tiba. Sayangnya, para prajurit ini tegang selama sehari dan tiba-tiba sejumlah besar bala bantuan datang. Saya terlalu bersemangat untuk sementara waktu dan juga itu tidak bisa dimengerti. Ya, sebenarnya tentara juga manusia. Lagi pula, mereka selalu berada di garis depan. Wajar jika mereka sedikit bersemangat. Ngomong-ngomong, di mana pasukan dari Fierce Blood City sekarang? Tolong segera lapor." "Haha, aku tidak menyangka kelompok elit itu akan datang secepat ini. Meski aku mengira mereka akan tiba di malam hari, aku tidak menyangka mereka akan datang sepagi ini." Beberapa orang lainnya tidak mudah tersinggung seperti orang pertama, dan semuanya memiliki senyum tipis di wajah mereka, seolah-olah awan tenang dan angin tenang, dan semuanya tenang. "Mata-mata itu menatapku dan aku melihatmu, merasa sangat tidak bisa berkata-kata di dalam hati." Mereka benar-benar muak dengan sikap percaya diri sekelompok orang di depan mereka, artinya jabatan resminya terlalu rendah, kalau tidak mereka pasti ingin buru-buru dan membunuh mereka semua dengan satu pisau. Namun kebencian mereka berubah menjadi kebencian, kekesalan mereka berubah menjadi kekesalan, dan etika profesi mereka tetap membuat mereka tetap tenang. "Saya khawatir, ini tidak akan seperti yang Anda inginkan," mata-mata itu mencibir. Setelah mendengar ini dan melihat ekspresi tidak puas dari mata-mata itu, semua orang yang bahagia tercengang, dan kemudian semua orang saling memandang. "Apa maksudmu?" "Ya, apa maksudmu kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan?" Mata-mata itu mencibir lagi, bukankah arti harfiahnya masih jelas? Anda pasti bingung setelah minum. Meskipun mata-mata seringkali mendapat banyak hak istimewa dalam operasi militer, hak istimewa ini seringkali digunakan untuk menyampaikan informasi kepada mereka demi kenyamanan. Jarang sekali kita melihat mata-mata dari sebuah perusahaan yang sombong kepada atasannya karena keistimewaan tersebut. Namun, mata-mata yang relatif disiplin itu tiba-tiba berperilaku tidak seperti biasanya. "Mata-mata sialan, siapa kamu, dan beraninya kamu berbicara kepada kami dengan nada seperti itu di sini? Berapa banyak kepala yang kamu miliki sehingga kamu bisa kehilangannya? Benar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sedikit informasi yang kamu miliki dapat digunakan untuk memeras kami? Itu hanya lelucon. Jika ini mungkin, tidak akan ada mata-mata di dunia ini, mereka semua akan menjadi jenderal sialan. Cepat berlutut dan minta maaf, kalau tidak aku akan membunuhmu." Sekelompok orang masih tenggelam dalam kekuatan masa depan mereka, jadi mereka tentu saja sangat marah dengan kontradiksi mata-mata tersebut. Pada saat ini, wajah bahkan lebih unggul dalam pikiran mereka. Jika normal,
Kelompok orang ini akan mengutuk terus-menerus, dan banyak mata-mata akan ketakutan setengah mati. Lagi pula, status mereka rendah, dan perintah biasa dari atasan mereka dapat membuat mereka hancur berkeping-keping. Namun keadaannya berbeda hari ini. Setidaknya, mata-mata itu tidak takut sama sekali, melainkan ingin tertawa. Sekelompok orang seperti ini sebenarnya berani memesan posisi kepala keluarga lama dan keluar untuk memimpin keluarga Pei. Kalau dibilang, itu benar-benar akan membuat orang tertawa sampai mati. Tidak, kukira kuat sekali, tapi ternyata, haha. Mendengar ejekan mata-mata tersebut, para pejabat yang marah menjadi semakin marah, bahkan ada yang mengangkat pedang untuk langsung mengeksekusi mereka. Pelanggaran berikut ini merupakan pelanggaran berat dan aku akan membunuhmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Anda harus melangkah maju. Itu adalah Pei Hu lagi, yang buru-buru mengangkat tangannya, pelan-pelan. Tidak perlu lamban, bunuh saja jika kamu mau, dan bersenang-senanglah. Setidaknya, meskipun kami merasa jijik saat melihatmu, bagaimanapun juga kami tetap anggota keluarga Pei. Kematian di tanganmu akan lebih membahagiakan daripada kematian di tangan musuh. Ayolah. Sial, kamu benar. Setidaknya kamu bisa mati lebih bahagia seperti ini. Ayo, datang. Bukan saja mata-mata itu tidak takut, tetapi mereka semua menganggap kematian seolah-olah mereka sudah mati. Hal ini membuat Pei Hu menyadari ada yang tidak beres, apa yang baru saja kamu katakan. Apa maksudmu mati di tangan musuh? Melihat Pei Hu seperti ini, salah satu mata-mata tersenyum dingin, 200.000 tentara musuh telah menerobos kota dalam beberapa menit. Apakah cukup jelas? Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Bab 4223, Pertumpahan Darah di Kota Utama. Entah berapa lama, tapi yang terdengar adalah suara pingpong, yang terdengar adalah suara pedang di tangan yang jatuh ke tanah, atau suara cangkir di tangan yang jatuh ke tanah. Mata Pei Hu kosong, dia terhuyung dan hampir jatuh dari tempat duduknya, dan dia bergumam tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apa katamu? Musuh. Pasukan musuh pecah. Menerobos masuk ke kota. Ini, bagaimana ini mungkin? Ya, kami. Bala bantuan kami hampir tiba. Orang-orang itu, mereka. Beraninya mereka. Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Mereka sudah menarik pasukannya, bagaimana mungkin? Wajah sekelompok orang itu pucat, dan mata mereka perlahan dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Kenapa? Bukankah kamu tadi bilang ingin membunuh kami? Benar, kalian semua baru saja membual, bertingkah seolah aku yang terbaik di dunia, ada apa? Sekarang kalian semua bisu. Beberapa mata-mata mengejek mereka tepat waktu. Bukankah seseorang baru saja menyuruh kita untuk tidak panik ketika terjadi sesuatu? Lucu, lucu, sungguh lucu. Haha, kalau soal orang lain, kamu adil dan jelas. Saat giliranmu, kamu penurut dan pengecut seperti anjing. Mata-mata itu melampiaskan ketidakpuasan batin mereka sepuasnya. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan informasi bagi mereka, tetapi yang mereka dapatkan sebagai imbalannya adalah ejekan yang sia-sia dan kejam dari orang-orang ini seperti orang bodoh. Mereka bekerja mati-matian, tapi atasan tidak berbuat apa-apa selain mempermalukan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bagaimanapun, pasukan mereka telah menerobos kota, dan cepat atau lambat mereka akan mati. Lebih baik melampiaskan amarah mereka sekarang, dan setidaknya mereka akan mati dengan lebih bahagia. Dihadapkan pada pelecehan dan ejekan dari mata-mata, kerumunan tersebut tidak sombong dan mendominasi seperti biasanya, dan bahkan tidak ada satu orang pun di antara kerumunan tersebut yang membalas. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, 200.000 tentara telah memasuki kota, jadi kita seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Ayo, kita cari cara untuk melarikan diri. Ya, Tuan Muda, jika Anda melarikan diri sekarang, Anda mungkin tidak bisa datang. Menghadapi desakan ini, Pei Hu kehilangan ketenangannya sebelumnya dan sejenak panik, tetapi jika kita pergi. Jika kita pergi, bagaimana dengan orang-orang di kota? Lalu, bagaimana dengan anggota keluarga Pei? Pak, ayo tinggalkan perbukitan hijau dan jangan khawatir kehabisan kayu bakar.
Ayo mundur. Iya Pak, bagaimana bisa nyawa orang-orang itu lebih berharga dari nyawa Anda? Keluarlah. Mereka mendesak dengan cemas, namun sama sekali lupa akan sumpah dan janji yang mereka ucapkan kepada orang-orang di kota pada siang hari. Di mata mereka, nyawa manusia sebenarnya hanyalah sebatang rumput liar, dimanfaatkan saat dibutuhkan dan dibuang saat tidak diperlukan. Oke, lari, lari. Pei Hu kembali sadar dan menjawab dengan beberapa kata. Segera setelah itu, sekelompok orang menjadi kacau dan melarikan diri dari loteng karena sangat malu. Mata-mata itu tidak mengambil satu langkah pun, mereka hanya saling memandang. Ini kepala keluarga kita yang baru, hahaha. Luar biasa. Ternyata dia hanya idiot. Lihat cara mereka melarikan diri, apakah mereka terlihat seperti anjing? Mata-mata itu tertawa, tetapi para pejabat senior melarikan diri dengan putus asa, adegan itu penuh ironi. Jika keluarga Pei ingin melarikan diri, para jenderal akan menutup semua jalan keluar untukku. Ketika sekelompok orang baru saja keluar dari loteng, pasukan Ming Yu telah mencapai utara kota. Melihat keluarga Pei yang melarikan diri dengan panik, jenderal barisan depan berteriak dengan keras. Tiba-tiba, tentara di belakang mereka dengan cepat menjaga gerbang utara kota. Pei Hu baru saja melarikan diri di tengah jalan ketika dia harus mengerem dengan cepat, menyebabkan orang-orang di belakangnya menabraknya dari belakang, dan ini sangat memalukan. Namun, Pei Hu tidak lagi terlalu peduli dan secara naluriah masih kembali ke kota, tidak ingin ditangkap. Dan Jenderal Garda depan melambaikan tangannya, dan para prajurit yang mengelilingi utara kota segera mempersempit pengepungan, hampir memblokir celah di tembok bawah kota, tidak meninggalkan jalan keluar. Setelah itu, kerumunan bubar, dan beberapa orang perlahan keluar dari belakang. Bab 4224, mengendarai anjing ke gang belakang. Melihat momentumnya, semua orang di keluarga Pei langsung mengerti bahwa pihak lain jelas merupakan seorang jenderal dalam koalisi. Tentu saja, mereka tidak bisa menjadi orang lain kecuali Ming Yu, Su Yansuo dan lainnya. Faktanya, ketika mereka pertama kali melihat Su Yansuo, sekelompok orang masih sedikit gelisah, tetapi ketika mereka melihat Ming Yu, sikap banyak orang sedikit berbeda. Bukannya mereka tidak takut lagi, mereka semua diambang kematian, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Hanya saja ketakutan tersebut dibarengi dengan sedikit rasa bersalah dan ketidakpercayaan. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa pemimpin kelompok orang yang ingin membunuh mereka sebenarnya adalah seorang wanita? Dia hanyalah seorang wanita, namun wanita dengan kulit seperti darah dan kecantikan luar biasa ini membuat orang kagum padanya. Indah, begitu indah hingga menggelembung. Bagi sebagian besar laki-laki di keluarga Pei, mereka pada dasarnya seperti anjing, ketika melihat kotoran yang paling harum, mereka ingin menerkam dan memakannya. Dan Pei Hu dapat dianggap sebagai orang yang telah dimandikan oleh wanita cantik seperti Xiao Xianer, Su Yingxia, dan Ziking. Sekarang dia melihat pihak lain adalah seorang jenderal wanita yang cantik, dia tidak dapat menahannya. Tapi terdiam sesaat, Tuan Pei. Ming Yu sudah lama terbiasa dengan tampilan seperti ini, tanpa emosi sama sekali, dia hanya berkata dengan tenang, "Apa? Ada apa? Apakah kamu terburu-buru untuk pergi?" Pei Hu langsung merasa malu. "Ini penatua Shenlong kita," kata Su Yansuo dengan lembut dan dingin. Haha, setelah bertemu dengan para tetua, Pei Hu tidak pernah menyangka bahwa pasukan sekuat itu akan dipimpin oleh wanita cantik seperti itu. "Aku terkejut, tapi aku semakin mengaguminya," kata Pei Hu tegas. Ming Yu tersenyum, "Tuan Pei, mengapa Anda tidak berhenti mengucapkan kata-kata sopan? Karena kita sudah pernah bertemu satu sama lain dalam perang, saya pikir tidak ada gunanya menggunakan kata-kata sopan." Pei Hu mengangguk, jenderal yang kalah itu benar-benar tidak berkata apa-apa, itulah yang dikatakan sesepuh. Saat kita pertama kali bertemu, kita juga harus membawa beberapa hadiah untuk Tuan Pei. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ming Yu menatap Su Yansuo dengan dingin. Su Yansuo tiba-tiba mencibir, lalu mengangguk ke arah bawahannya. Bawahan itu berteriak dengan dingin, "Bunuh! Desir, sikat, sikat!" Para prajurit di sekitarnya tiba-tiba menghunus pedang mereka,
membidik orang-orang yang lebih dekat dengan mereka dan membacok mereka sampai mati. Apakah itu orang-orang biasa yang melarikan diri di dekatnya, atau para pembela di kota yang melawan dan terluka parah, atau para penjaga asli di bawah kota gerbang utara? Selama mereka melihat seseorang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, hampir dalam sekejap mata, puluhan nyawa musnah di tempat, hanya menyisakan darah di tanah. Kamu, Pei Hu terkejut dan marah saat melihat ini. Namun, pada akhirnya, dia lebih terkejut daripada marah. Bagaimanapun, kemarahan seorang pecundang adalah kemarahan karena ketidakmampuan. Dalam sekejap mata, jiwa sekelompok orang musnah. Tuan Pei, apakah Anda puas dengan hadiah ini? Ming Yu tersenyum dingin. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pei Hu bertanya. Apa yang ingin Anda lakukan? Tuan Pei, bagaimana Anda bisa bertanya kepada saya? Ming Yu mencibir, ketika Anda dan saya bertemu, kami seharusnya minum anggur dan makanan, tetapi Anda mengkhianati kepercayaan Anda dan berbalik melawan saya di menghadapi pertempuran. Sekarang kamu benar-benar bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan. Kamu, Pei Hu terdiam. Seharusnya mereka seperti ini, tapi itu semua karena ayahnya, karena dia memilih Han San Qian, dan Tuan Kota Zhu. Ming Yu melanjutkan. Zhu Yansuo buru-buru membungkuk untuk menerima perintah, bawahan saya ada di sini. Kirim pasukan besar untuk merebut keempat gerbang, lalu tutup rapat. Ya, dalam 1 jam, saya ingin kota utama ini menjerit dan berdarah tanpa henti, mengerti? Saya mengerti. Setelah mengatakan ini, Zhu Yansuo memandang Pei Hu dan yang lainnya di tembok utara, bagaimana dengan orang-orang ini? Ming Yu melirik Pei Hu dan yang lainnya dan tersenyum dingin, mari kita lihat bagaimana kinerja mereka. Setelah selesai berbicara, dia memalingkan wajahnya sedikit dan tidak lagi memandang Pei Hu dan yang lainnya. Zhu Yansuo tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, para jenderal di sekitarnya mengarahkan senjatanya langsung ke pasukan keluarga Pei yang berada di tembok. Sepertinya mereka akan mengambil tindakan kapan saja dan membiarkan mereka mati di bawah panah acak. Di sisi lain, Zhu Yansuo tidak lagi tanpa ampun, ia memimpin tim elit dengan 4 master dan langsung pergi ke kota untuk membunuh. Meskipun orang-orang di tembok kota semuanya elit, terlihat jelas bahwa dalam pengepungan seperti itu, semua orang sudah ketakutan, dan hampir tidak ada ruang untuk bertahan hidup. Untuk beberapa saat, mereka berteriak kesakitan dan dibantai secara gila-gilaan. Untuk sementara waktu, jeritan ini sangat kontras dengan nyanyian, tarian, dan tawa sebelumnya. Pada saat ini, Ming Yu bertepuk tangan ringan ke samping, dan sesaat, beberapa orang perlahan berjalan dari formasi di belakangnya. Bab 4225 Konferensi Pembunuhan Anjing. Hanya terlihat beberapa tentara yang membawa kursi naga besar dan berhenti perlahan. Kursi itu jatuh, dan Ming Yu dengan tenang duduk di kursi naga, melihat kembali pembantaian gila-gilaan di tangga kota, merasa sangat puas. Meskipun Pei Hu memang seorang talenta muda dengan kemampuan luar biasa, dia sudah ketakutan dan panik di depan pembantaian seperti itu, dan dia hanya berlari menyelamatkan hidupnya secara tidak sadar, tanpa ada pemikiran untuk melawan. Terletak di tengah kerumunan, meskipun ada orang-orang di sekitarnya yang melindunginya setiap saat, karena penyerbuan besar-besaran yang disebabkan oleh tekanan dan perkelahian, dia terkadang jatuh ke dalam kerumunan, dan dia berada dalam keadaan yang sangat memalukan. Berhenti. Duduk di kursi naga, Ming Yu sedikit mengangkat tangannya. Tim yang dipimpin oleh Zhu Yansuo tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, pasukan keluarga Pei telah kehilangan semangat mereka sebelumnya, dan mereka semua menatap Zhu Yansuo dan yang lainnya dengan ngeri. Zhu Yansuo memandang Pei Hu, yang ketakutan dan marah, lalu tersenyum dingin, bagaimana menurut Anda, Tuan Pei? Anda belum mengerti apa yang dikatakan orang tua saya, jadi Anda harus bersikap sebagaimana mestinya. Kamu memiliki ribuan pasukan, tidak peduli berapa banyak, tidak peduli berapa sedikit, kamu dapat membunuh mereka semua paling lama dalam beberapa jam. Pertunjukan. Pertunjukan seperti apa? Pei Hu ragu-ragu, tidak tahu apa maksudnya. Zhu Yansuo tersenyum dingin, tidak ada seorang pun yang tersisa di rumah Tuan Kota. Saya pikir Tuan Pei seharusnya lebih tahu dari saya kemana perginya semua orang, bukan?
Mendengar ini, Pei Hu tiba-tiba menyadari, tidak heran. Tuan, lelaki tua itu pasti melarikan diri bersama keluarganya. Sialan, izinkan saya memberitahu Anda mengapa musuh masih bergegas ke gerbang utara begitu cepat setelah menghancurkan kota. Logikanya, jika Anda ingin menyerang, Anda harus menyerang terlebih dahulu. Ayo pergi ke rumah Tuan Kota. Jelas sekali dia memasang jebakan untuk menjebak kita. Mungkin ya, gerbang timur terbuka karena tipuannya. Mereka pasti sudah kabur ke ruang rahasia, Tuan. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke ruang rahasia? Setidaknya akan ada lebih banyak cara untuk bertahan hidup. Pei Hu mengerutkan kening saat mendengar ini. Hanya sang ayah, kepala seluruh keluarga Pei, dan dirinya sendiri, calon pewaris, yang mengetahui lokasi ruang rahasia keluarga tersebut. Namun, para leluhur telah lama mengajarkan bahwa ruang rahasia keluarga ini merupakan hasil kerja keras beberapa generasi keluarga. Dan tidak seorang pun boleh menceritakannya kepada orang luar. Jika tidak, begitu berita tersebar, semua kerja keras akan hancur. Dia pada akhirnya akan menanggung keburukan karena melanggar sila leluhur. Tuan, Anda salah. Apakah Anda benar-benar berpikir jika Anda melakukan ini, nenek moyang tidak akan menyalahkan Anda? Tidak, nenek moyang hanya akan memarahi Anda, bawahan itu mengingatkan. Memarahiku. Pei Hu bingung. Jika Anda tidak memberitahu kami, maka keluarga elit Pei kami akan hampir musnah dalam bencana ini. Ya, masih ada sejumlah besar pasukan keluarga Pei di sekitar pasukan kami, tetapi pasukan utama mereka telah hilang, dan mereka punya menjadi tidak lebih dari skirmisher. Menjadi seorang jenderal saja tidak akan membuat perbedaan besar. Oleh karena itu, jelas bahwa keluarga Pei perlahan-lahan akan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Sebagai kepala keluarga yang baru, Anda tidak mampu melakukan kejahatan seperti itu. Benar, Guru, jika kita memberitahu ruang rahasia, mungkin ada secercah harapan, tapi kita hanya akan mengorbankan beberapa wanita. Tulang punggung kita masih ada. Di masa depan, dengan menyatukan kementerian di sekitarnya, kita dapat menghidupkan kembali negara dan menghidupkan kembali keluarga Pei. Dengan cara ini, itulah rencana besar kami untuk masa depan. Sekelompok orang berbicara tentang keadilan dan masa depan, namun nyatanya mereka hanya berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri. Terlalu tidak jantan jika mengirim anggota keluarga perempuan ke tangan musuh, bukan? Pei Hu tidak bisa menahan penghinaan di hatinya dan berkata dengan tak tertahankan. Tuan, jika Anda mencapai hal-hal besar, mengapa Anda harus berpegang pada hal-hal sepele? Terlebih lagi, Pei Gu yang tua dan abadi itu kejam pada awalnya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami karena tidak benar? Ya, Tuan, cepat beritahu saya. Melihat ekspresi cemas orang-orang di sekitarnya, Pei Hu memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, ketakutan akan kematian masih berada di atas angin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku bisa membawamu ke ruang rahasia tempat mereka bersembunyi. Namun, aku punya satu syarat." Zhu Yansuo mendengus dingin, "Lelucon apa? Orang yang sekarat berani bernegosiasi dengan kita tentang syarat apa? Tuan Pei, apakah Anda belum bangun? Jika kamu tidak setuju dengan kondisiku, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan memberitahumu di mana mereka bersembunyi." Pei Hu bertekad. Zhu Yan mengerutkan kening, "Kondisi apa yang ingin Anda ajukan?" Bab 4226, Kehilangan Keluarga dan Mempermalukan Kekuasaannya. Aku ingin kita keluar dari sini hidup-hidup. Zhu Yansuo tidak langsung menjawab setelah mendengar ini, tetapi berpikir sejenak, "Saya tidak dapat membuat keputusan dalam masalah ini." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menuju Mingyu di bawah kota. Namun, tidak ada anggota keluarga Pei yang memperhatikan bahwa Zhu Yansuo, yang tampak berjuang dan ragu-ragu di permukaan, segera memasang senyuman bangga begitu dia membalikkan punggungnya. Berjalan ke arah Mingyu, keduanya saling memandang dan tersenyum, seolah semuanya terkendali. Dia bilang dia bertanya pada Mingyu, tapi nyatanya Zhu Yansuo hanya ingin bertemu dengannya dan segera kembali. Ketika dia datang ke Pei Hu, dia berkata, "Penatua berkata bahwa aku bisa memberimu daftar 100 orang yang masih hidup. Namun, dia juga memiliki persyaratan." "Apa permintaannya?"
Pei Hu bertanya. Sederhana sekali. Selain ratusan dari kalian, sisanya siap membantu kami. Ada populasi yang besar di kota, dan bahkan jika mereka dikalahkan, akan ada ribuan tentara. Tidak baik jika populasi sebesar itu jatuh ke tangan mereka, sebenarnya memikirkannya. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Apakah kami masih perlu memberitahu Anda bagaimana kami ingin menghadapinya? Zhu Yansuo tersenyum menghina, namun, tidak ada yang aneh dalam masalah ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa menurut tradisi kami, tentu saja, musuh ini akan menjadi musuh kami. Dibunuh dan ditinggalkan. Apa maksudmu dengan membunuh Gen Liu Hou? Pei Hu mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Membunuh akarnya sangat sederhana. Bunuh anak buah musuh. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan tempur. Bagaimana musuh bisa menyerah sepenuhnya dengan tulus, tetapi tetap berada di belakang wanita-wanita itu berbeda. Saudara-saudara mengikuti kita melalui hidup dan mati, dan kita juga mendapatkan kesenangan. Jika kita bisa meninggalkan benih, itu juga bisa melengkapi masa depan kita di masa depan. Mendengar ini, seluruh wajah Pei Hu mati total. Arti ini sangat jelas. Dia bahkan bisa memikirkannya sekarang, akan seperti apa kota utama di masa depan, ketika darah laki-laki akan tersebar ke seluruh kota, dan tangisan wanita akan mengejutkan langit di kota. Itu neraka. Sungguh kengerian yang tak terbayangkan. Tidak, tidak, tidak. Pei Hu menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Zhu Yansuo tersenyum lembut, mengapa, Tuan Pei tidak mau? Ya, Tuan mudaku bersedia. Sebelum Pei Hu sempat menjawab, seseorang sudah menjawab terlebih dahulu. Meski begitu, anggota keluarga perempuan di rumah kepala keluarga Pei adalah istri atau saudara perempuan dan kerabat mereka, jadi mereka tidak tega menyaksikan kejadian tragis seperti itu terjadi. Namun kodrat manusia tidak akan pernah mampu bertahan dalam ujian apapun, apalagi pada saat hidup dan mati. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Sekalipun aku bersabar, orang tuaku mungkin tidak mau menunggu lebih lama lagi. Setelah selesai berbicara, Zhu Yansuo mengangkat kepalanya dengan suara dingin, menunggu tindakan mereka. Pei Hu sedikit bingung. Dikelilingi oleh beberapa pelayan, dia bangkit dan turun untuk memimpin jalan. Namun, Zhu Yansuo berdiri tak bergerak di depannya. Ini, sekelompok orang bingung. Zhu Yansuo tersenyum lembut, lalu melangkah dengan kaki kanannya dan merentangkan kakinya. Maknanya jelas, meminta mereka menyeberang. Kebanyakan orang di keluarga Pei adalah elit, dan status mereka di kota utama juga luar biasa. Sejak kecil, apalagi dipermalukan, sangat sedikit hal yang tidak menyenangkan. Tapi sekarang, melihat pisau berkilauan di sekitar Zhu Yansuo, wajah Pei Hu menjadi gelap, kepalanya menunduk, matanya terpejam, dan dia perlahan menyelinap di bawah langkah Zhu Yansuo. Tuan Muda Pei, calon kepala keluarga, hahaha. Zhu Yansuo tertawa keras. Semua jenderalnya, termasuk ribuan tentara di kota, tidak bisa menahan tawa. Untuk sesaat, suara ejekan terdengar hampir di seluruh kota. Orang-orang yang sedikit ambisius di keluarga Pei menoleh ke samping, tetapi bahkan mereka yang tidak memiliki ambisi pun tidak tahan melihatnya saat ini. Bagaimanapun, Pei Hu adalah tuan baru mereka, dan sekarang dia menghadapi rasa malu dan hina. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tidak nyaman di hati mereka, dan bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sakit di wajah mereka. Pei Hu juga merasa tidak nyaman. Perasaan terhina yang kuat membara di hatinya, membuatnya hampir tercekik. Jelas bahwa dia menikmati kejayaan besar di satu detik, tapi dia seperti ini di detik berikutnya. Dia benar-benar merasakan seluruh surga dan neraka dalam sekejap. Berdiri dari langkah Zhu Yansuo melambaikan tangannya tanpa ampun, terima kasih atas kerja keras Anda, Jenderal. Ayo pergi, Tuan Pei akan mengajak kita bermain dengan wanita keluarga Pei. Bab 4227, memaksa rubah keluar dari lubang. Dalam satu kalimat, martabat terakhir Pei Hu hampir terinjak-injak. Tuan Pei mengajak mereka bermain dengan wanita keluarga Pei, kata-kata ini terdengar sangat kasar dan menyayat hati. Dia adalah keluarga Pei, dan dia adalah calon kepala keluarga Pei. Tapi, dia tidak punya pilihan.
Di tengah sorak-sorai para prajurit di seberang, meski kakinya dipenuhi timah, ia selalu berjalan perlahan menuju ke arah istana Tuan Kota. Su Yansuo dan Ming Yu saling tersenyum, mengikuti dari belakang dengan pasukan mereka, dan menuju ke rumah Tuan Kota. Tidak lama kemudian, sekelompok orang tiba di istana Tuan Kota, dan tentara mereka segera mengepung 3 lingkaran di luar istana Tuan Kota. Para prajurit keluarga Pei semuanya dilucuti, dikepung dan ditawan di tengah pasukan frontal. Hanya Pei Hu dan beberapa pengikutnya yang tersisa untuk memasuki kota. Su Yansuo tidak mengikuti, tetapi meminta 4 pemimpin utama dan sekelompok elit untuk mengikutinya. Mereka tidak perlu khawatir, lagi pula, rumah Tuan Kota dikelilingi oleh air dan tidak mungkin ada orang yang bisa melarikan diri. Pei Hu terlihat sangat tertekan. Su Yansuo berdiri di samping Ming Yu dan tertawa pelan. Anak muda, kamu terlalu marah, sama seperti batu itu, tidak akan mudah digunakan kecuali ujung-ujungnya dihaluskan, Ming Yu terkekeh pelan. Su Yansuo mengangguk, keluarga Pei memiliki fondasi 10.000 tahun. Bagaimanapun, mereka sangat kuat. Hampir seperti fantasi bagi kami untuk mencoba menelan mereka hanya dengan 200.000 orang. Ini yang terbaik. Setelah mempermalukan Pei Hu ini, dan mengeluarkan seluruh energinya, dia secara alami akan menjadi anjing yang kita ikat dengan tali. Ming Yu mengangguk sedikit, dia hanyalah seorang anak kecil dengan mulut kuning, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Lagi pula, tidak banyak Han San Qian di dunia ini. Su Yansuo mengangguk. Inilah alasan mendasar mengapa dia menyetujui persyaratan Pei Hu. Untuk membersihkan sarang serigala, anak serigala tidak menarik. Membunuh Raja Serigala adalah tujuannya. Selama kita menemukan rubah tua Pei Gu dan rubah kecil Pei Hu, tidak perlu membunuhnya. Anda bahkan dapat mengendalikannya untuk benar-benar membawa kekuatan keluarga Pei ke dalam diri Anda, yang jauh lebih baik daripada apa yang disebut kerja sama. Su Yansuo tersenyum lembut, meskipun pria Han San Qian itu benar-benar menyebalkan, saya harus mengatakan bahwa jika kita melawannya terlalu sering, kita akan sangat menderita. Saat menghadapi musuh-musuh lain ini, kita semua dengan senang hati menurunkan dimensinya untuk menyerang orang lain. Ming Yu tersenyum, inilah yang dapat kamu pelajari dari bertarung melawan master berkali-kali. Han San Qian menggunakan segala macam trik untuk mengalahkan kita. Saya benar-benar tertekan pada awalnya, tapi saya tidak menyangka orang ini pergi ke tempat kematian terlarang keluarga Pei untuk mencari kematian. Dia memberi kita banyak hal. Ming Yu juga sedikit senang dan mengangguk, ya, ini disebut liku-liku. Jika saya tahu ini akan berakhir seperti ini, saya berharap Han San Qian mengeluarkan kita dari kota. Jika tidak, keluarga Pei adalah sangat kuat. Kami benar-benar tidak tahu cara menelannya. Ngomong-ngomong, Su Yansuo, bagaimana pengaturanmu di luar? Kami sudah mulai menyiapkan penyergapan sesuai dengan pengerahan sebelumnya. Ketika bala bantuan dari Fierce Blood City tiba, mereka pasti akan kesulitan berjalan-jalan. Ming Yu sangat puas, bagus sekali, Yansuo. Kamu telah membuat pencapaian besar kali ini. Aku pasti akan memberimu hadiah besar saat kamu kembali. Para sesepuh mempromosikan diri mereka sendiri, inilah yang harus dilakukan kaum muda. Memakan 200.000 pasukan kota darah Fierce sama dengan memotong sepenuhnya nafas terakhir Pei Hu. Mulai sekarang, anjing liar akan menjadi anjing peliharaan. Pertunjukan yang bagus terserah padamu, kata Ming Yu. Su Yansuo tersenyum lembut, bawahan saya memahami bahwa segala sesuatunya harus komprehensif, dan bala bantuan tidak akan berpikir bahwa kota ini telah dihancurkan. Kota ini telah berpindah tangan. Begitu mereka mendekat, kematian akan menunggu mereka. Para prajurit ini akan lakukan pekerjaan dengan baik. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah mansion. Sekarang, pertunjukan yang lebih baik akan datang. Mendengar kutukan dan tangisan wanita itu dari dalam, Ming Yu mengangguk, rubah tua, kita telah tertangkap, memang ada sesuatu yang baik untuk dilakukan. Bab 4228 Kontes Kecantikan Alternatif. Bajingan, Pei Hu, kamu benar-benar bajingan. Apakah kamu lupa bagaimana kamu bersumpah di depan leluhurmu? Apakah kamu lupa sumpah yang kamu ucapkan? Kamu bajingan, aku bagaimana bisa ada anak pemberontak dan tidak berbakti sepertimu?
Itu adalah kerja keras keluarga Pei saya selama beberapa generasi. Itu adalah tempat persembunyian paling kritis dari keluarga Pei saya. Tahukah Anda berapa banyak yang dibayar nenek moyang kita untuk itu? Sudah hancur. Semuanya hancur. Semuanya dirusak oleh pengkhianat sepertimu ini. Ya Tuhan, leluhur, aku, Pei Gu, telah berdosa. Aku benar-benar melahirkan seorang putra yang tidak berguna. Aku sangat malu padamu. Suara Pei Gu terdengar tua dan marah, dan dia jarang berhenti ketika dia penuh energi. Dia sangat marah karena dia mungkin tidak pernah berpikir sepanjang hidupnya bahwa putra yang dia pilih dan kagumi akan melakukan hal yang paling memalukan di seluruh keluarga. Tempat persembunyian keluarga selalu menjadi rahasia yang hanya diwariskan kepada kepala keluarga saat ini dan selanjutnya. Tujuannya tentu saja untuk menyimpan benih bagi keluarga Pei di saat krisis. Oleh karena itu, nenek moyang kita telah menjalani pelatihan yang ketat. Tidak seorang pun boleh mengungkapkan lokasi tempat rahasia itu dalam keadaan apapun. Bahkan jika dia membawa anggota keluarganya untuk bersembunyi di tempat itu sebelumnya, ketika saatnya tiba, dia akan menutup mata semua orang dan pimpin mereka dengan tali. Mereka masuk. Pei Hu mengertakkan gigi, dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Tentu saja dia merasa bersalah dan gelisah, lagi pula dia adalah calon kepala keluarga dan tahu pentingnya dan ketatnya tempat rahasia itu. Namun dimarahi di depan banyak orang membuatnya merasa marah, namun ia tidak bisa melampiaskannya untuk beberapa saat. Dia menahannya dan berjalan keluar perlahan bersama Pei Gu. Dan di belakang mereka, ada semua perempuan anggota keluarga Pei. Keluarga besar seperti keluarga Pei tentu saja memiliki banyak kecantikan, terutama ketujuh putri keluarga Pei. Mereka hampir semuanya cantik. Tak perlu dikatakan lagi tentang wanita seperti putri ketujuh yang bisa menjadi digunakan sebagai alat tawar-menawar politik. Di antara mereka, putri ke-6 dan putri ke-4 tidak lebih buruk dari mereka. Oleh karena itu, terlihat jelas seperti apa tingkat kecantikan ketujuh putri tersebut. Ketika mereka melihat sekelompok wanita ini, para prajurit itu seperti serigala lapar yang melihat lemak, mulut mereka berair, dan mata mereka berbinar. Sial, aku jadi kaya. Gadis dari keluarga Pei ini terlalu cantik, bukan? Ya, semuanya cantik sekali, nenek. Keren sekali. Haha, mengikuti para tetua dan tuan kota Zhu, kami terus-menerus menderita kekalahan. Sekarang kami akhirnya berubah menjadi budak dan bernyanyi. Kami dapat menghasilkan cukup uang kembali dalam satu gerakan. Benarkah? Sial, hanya satu dari wanita cantik ini, apalagi banyak, bisa membuatku mati ratusan kali. Sudah cukup, brengsek, ayo kita berkendara sebentar lagi. Aku sangat senang memikirkannya sekarang sampai aku tidak tahan. Yang lebih tua tetap mengatakannya, jadi wanita adalah milik kita. Hehe, kita bisa bersenang-senang sebentar. Sekelompok tentara sedang berdiskusi dengan penuh semangat, dan mata Zhu Yansuo juga bersinar dengan cahaya yang aneh. Walaupun biasanya dia sopan dan santun, nyatanya hal itu karena dia belum melewati batasnya. Ini seperti ketika seseorang tidak tergerak oleh uang dan wanita cantik, pada dasarnya kecil kemungkinannya dia terlalu jujur, tetapi seringkali karena hal-hal tersebut tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Inilah yang terjadi pada Zhu Yansuo. Di depan Qin Shuang, dia telah memperlihatkan wajah-wajah kotor yang tersembunyi di bawah pemerintahannya. Sekarang, di depan kelompok wanita cantik yang dipimpin oleh putri ke-7 dan ke-6, hati serigala yang tersembunyi dalam kegelapan terungkap lagi. Itu bergerak sekali. Ming Yu menatap Zhu Yansuo dengan lembut, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Yansuo. Yang mana yang kamu suka? Tanya Ming Yu. Baru kemudian Zhu Yansuo menyadari kesalahannya, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya, Elder, saya. Yansuo, mencintai kecantikan adalah hal yang normal, bagi seorang pria. Ming Yu tersenyum, pilih 3 yang paling kamu sukai, dan kamu dapat mengambilnya. Sedangkan yang lainnya, kamu harus menyerahkannya padaku. Zhu Yansuo menggelengkan kepalanya dengan cepat, tetua, Yansuo tidak. Beraninya 3. Kamu telah bekerja keras kali ini dan pantas mendapatkan penghargaan. Tidak perlu berpura-pura kaku di hadapanku. Ming Yu tersenyum lembut. Setelah mendengar ini,
Zhu Yansuo akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan segera memerintahkan putri ke-7, putri ke-6, dan putri ke-4. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, sedangkan sisanya, aku serahkan padamu untuk bermain di tempat, berikan padaku. Begitu kata-kata itu keluar, para prajurit bergegas menuju anggota wanita keluarga Pei, melepas baju besi mereka saat mereka berlari. Bab 4229 Serigala Menyerang. Melihat para prajurit yang berpenampilan seperti harimau dan serigala ini, belum lagi anak-anak keluarga Pei belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan, bahkan wanita biasa pun belum pernah melihatnya. Sekelompok wanita berteriak ketakutan, atau dia mundur terus-menerus, atau jatuh ke tanah di tempat, menangis ketakutan. Berhenti. Pei Gu berteriak dengan marah, meskipun dia tidak memiliki senjata di tangannya. Sebagai kepala keluarga, dia pasti akan berdiri di depan keluarganya di saat-saat kritis. Setelah teriakan keras Pei Gu, energi yang kuat menyebar, tidak hanya mengguncang Pei Hu dan anggota keluarga Pei, tetapi juga memukul mundur para prajurit yang bergegas. Sekelompok tentara langsung terpana dan berhenti satu demi satu. Siapapun yang berani menyentuh anggota keluarga Pei, saya harus melangkahi tubuh saya terlebih dahulu, teriak Pei Gu dingin. Meskipun tidak ada senjata di tangannya, meskipun Pei Gu dikelilingi oleh banyak orang, seperti hewan yang terperangkap, namun dia memblokirnya, dan untuk sementara, tidak ada satupun tentara gila yang bergegas ke arahnya yang berani mengambil langkah maju. Tuan Pei, Anda memiliki otoritas resmi yang luar biasa. Zhu Yansuo tersenyum lembut dan berjalan ke depan para prajurit. Tuan Kota Zhu, kamu bisa membunuh hanya dengan anggukan. Kamu menang hari ini. Pei tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi tidak perlu terlalu memalukan, kata Pei Gu dingin. Tuan Pei, apa maksudmu itu tidak perlu? Kamu dan aku telah bergabung dan penyerangan harus diakhiri. Ini sudah diputuskan sebelumnya. Namun, kamu berbalik melawan kami sebelum pertempuran, sehingga pasukan kami gagal menyerang kota. Dan banyak sekali saudara yang meninggal. Apakah ini yang harus kita lakukan? Zhu Yansuo menjawab dengan suara dingin yang sama. Adikku sudah meninggal, dan tidak ada kemungkinan lain baginya untuk bertahan hidup. Tampaknya sangat masuk akal untuk menggunakan kalian para wanita dari keluarga Pei sebagai korban, bukan? Lagi pula, itu hanya penghinaan. Adikku telah kehilangan segalanya. Nyawa. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Zhu Yansuo bertanya dengan keras. Bunuh, bunuh, bunuh. Para jenderal di belakangnya menyemangati dan berteriak serempak. Zhu Yansuo tersenyum, menggerakkan tangannya dengan ringan, mengeluarkan selembar kertas, dan memandang Pei Hu, Tuan Pei, dalam perjalanan ke sini sekarang, kroni-kroni Anda telah memberi saya daftar 100 orang, dan saya telah mencapnya. Sekarang, kamu hanya perlu selama kamu memegang kertas ini, kamu dapat keluar dengan aman melalui gerbang kota manapun. Melihat selembar kertas itu, Pei Hu jelas ingin bergerak tanpa sadar, tapi melihat ayahnya tepat di depannya, dia ragu-ragu sejenak. Huff. Pei Gu tertawa dingin, pantas saja kamu mengkhianati tempat rahasia keluarga. Ternyata kamu menjadi antek orang lain. Hahaha, sungguh bercanda. Aku, putra bangsawan keluarga Pei, calon kepala keluarga Pei, sebenarnya dia rela menjadi pengkhianat dan pesuruh. Kata-kata Pei Gu menusuk hati Pei Hu seperti duri. Posisinya sebagai kepala keluarga adalah satu-satunya keyakinan yang dia pertahankan setelah kehilangan semua kehormatan dan aib. Dia tidak mengizinkan Pei Gu mengatakan ini padanya, dan langsung berkata dengan marah, kamu masih berani membicarakan aku. Saya tidak punya pilihan. Apakah Anda akan menghancurkan semua keluarga stabil Pei saya seperti Anda? Apakah Anda malu untuk menuduh saya? Anda bahkan tidak memikirkannya. Jika Anda mempekerjakan Han San Qian, keluarga Pei saya akan mendapat masalah. Lompat, area terlarang kematian dihancurkan, dan bahkan kota utama pun dihancurkan. Semua ini salahmu dan tidak ada hubungannya denganku. Pei Hu menghabiskan minumannya dengan marah, dan detik berikutnya, kroni-kroninya melompat keluar dengan tergesa-gesa. Benar, Pei Gu, kamu orang tua yang tidak tahu malu. Tuan muda hanya menyeka pantatmu dan membereskan kekacauan, sebaiknya kamu melakukannya. Kamu masih pura-pura menyendiri di sini, bah. Jika kamu bisa memelihara 100 orang,
kamu masih bisa memelihara 100 orang. Apakah kamu ingin semua orang membayar harganya dan mati karena pilihan bodohmu, Pei Gu? Pei Gu, keluarga Pei hancur di tanganmu. Ingat ini. Putri ketujuh mendengus dingin, kami bersembunyi di tempat rahasia. Lagi pula ada 3 atau 400 orang. Dibandingkan dengan 100 orang yang Anda panggil kami tampaknya lebih selamat, bukan? Apakah Anda membuat alasan yang buruk dan memperlakukan kami semua sebagai orang bodoh? Jelas sekali bahwa kamu rakus hidup dan takut mati, jadi kamu mengkhianati keluargamu demi menyelamatkan hidupmu sendiri. Lelucon itu begitu segar dan halus jika sampai ke mulutmu. Kalian, aku benar-benar ingin bertanya padamu, di mana wajahmu? Kelompok Kroni yang sangat aktif tadi tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata, dan Pei Hu tidak dapat menahannya, karena apa yang dikatakan Putri Ketujuh memang benar. Oke, saya tidak tertarik mendengarkan omong kosong Anda. Tuan Pei, saya akan mengirimkan 4 master untuk membantu Anda. Jika Anda ingin mendapatkan daftar ini, tukarkan dengan kepala Pei Gu. Begitu dia selesai berbicara, Su Yansuo melemparkan pedang panjang tepat di depan Pei Hu. Bab 4230, membunuh ayah di tempat. Dahi Pei Hu meneteskan keringat dingin. Dia melihat pedang panjang di tanah dan sangat gugup hingga tubuhnya gemetar. Bagaimanapun juga, dia adalah ayahnya. Jika dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri, dia adalah manusia dan tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu. Namun, jika kamu tidak membunuh ayahmu, kamu tidak akan bisa mendapatkan daftarnya. Tentu saja kamu tidak bisa hidup tanpa kota ini dan menjalani kehidupan ini. Tuan, bunuh Pei Gu. Ya, kamu tidak perlu merasa bersalah. Jangan lupa bahwa situasi kita saat ini semua karena kebodohannya. Jika dia tidak mengkhianati orang lain sebelum pertempuran, hal seperti apa yang akan membuat Han San Qian kembali? Pei Gu, bagaimana keluarga kita bisa seperti sekarang ini? Jika Anda membunuhnya, Anda hanya melunasi hutang buruk itu untuk keluarga Pei. Ini adalah hal yang baik. Ya, ini juga merupakan berkah bagi masyarakat kota saya. Guru, ayo kita lakukan. Sekelompok Kroni terus menyemangati Anda. Pei Hu, beraninya kamu. Putri Ketujuh berteriak dengan marah, dan melangkah tepat di depan Pei Gu, meskipun kota utama dalam bahaya, apakah ini benar-benar kesalahan ayahku? Jangan lupa, kamulah yang melalaikan tugasmu, yang menyebabkan gerbang kota dibobol dan musuh masuk jauh ke dalam. Kamu, kepala keluarga yang baru, juga harus bertanggung jawab. Selain itu, dia adalah ayahmu. Apakah kamu ingin membunuh ayahmu? Melihat Putri Ketujuh, yang biasanya paling dia abaikan, kini menjadi yang paling berani untuk berdiri dan melindunginya, dan bahwa putra yang paling dia hargai kini akan membunuhnya, Pei Gu merasakan emosi campur aduk untuk beberapa saat. Apakah dia salah? Mungkin dia memang salah. Tapi yang lebih salah lagi mungkin adalah mataku sendiri yang bisa membedakan anak-anak. Aku, Pei Hu terdiam. Tuan muda, berhentilah mendengarkan omong kosongnya. Putri Ketujuh jelas merupakan momok. Jangan lupa, dia memiliki kontribusi besar dalam membawa Han San Qian. Saya pikir penyihir inilah yang ingin menghancurkan keluarga Pei saya. Benar, bunuh Pei Gu dulu. Lalu bunuh penyihir ini untuk menghibur tentara yang tewas di kotaku. Tuan muda, beri perintah, dan aku akan membunuh musuh bersamamu. Para Kroni sedang membangun momentum, dan Pei Hu mengertakkan gigi, benar, kami ada di sini hari ini semua karena kamu. Bunuh aku. Setelah mengatakan ini, Pei Hu langsung mengambil pedang panjang di tanah, dan dengan mata merah darah, dia mulai membunuh Pei Gu dan Putri Ketujuh. Para Kroni di belakangnya tidak berani bermalas-malasan sama sekali, dan membalas satu persatu, langsung menyerangnya. Di bawah pandangan Su Yansuo, keempat tuan itu segera mendekati Pei Gu. Untuk sementara waktu, Pei Gu dihadapkan pada musuh yang tangguh dan langsung terjun ke dalam pertempuran pengepungan. Pei Gu melindungi Putri Ketujuh di belakangnya. Ketika bencana mendekat, dia menyadari siapa orang yang paling dia harus dekat dan percayai. Sekarang dia bisa melihat putrinya dengan jelas. Bahkan jika dia dikepung oleh banyak orang, dia berencana untuk tidak membiarkan siapapun menyakitinya, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya.
Untuk sesaat, halaman di depan gerbang keluarga Pei dipenuhi dengan teriakan pembunuhan dan kilatan pedang dan pedang. Hah, anjing makan anjing. Melihat anggota keluarga Pei berkelahi, Zhu Yansuo tidak memiliki simpati sama sekali, hanya ejekan yang tiada habisnya. Hal inilah yang ingin mereka lihat, kini meski terlambat tayang, akhirnya telah tiba. Meskipun Pei Gu galak, dia sama sekali tidak bisa menggunakannya saat menghadapi belitan empat tuan. Selain itu, Pei Hu sudah sangat kuat. Meski ketakutan saat menghadapi musuh, dia tidak akan pernah membunuh ayahnya. Dia tidak berbelas kasihan, setiap pedang ditujukan untuk membunuh Pei Gu. Sekarang Pei Hu telah memutuskan untuk melakukan ini, dia tidak mau meninggalkan sepatah kata pun, jadi dia harus menanggapinya dengan seluruh kekuatannya. Kasihan Pei Gu yang sempat dominan menghadapi situasi seperti itu, ditambah lagi ia harus menjaga Xiao Qi di belakangnya, hanya dalam waktu 10 menit, seluruh tubuhnya sudah penuh bekas luka. Sama seperti Raja Singa tua dalam kelompok singa, ia akhirnya dikelilingi oleh beberapa singa jantan muda, perlahan berjalan menuruni altar, dan perlahan berjalan menuju kematian. Ayah! Putri ketujuh dijaga di belakangnya, tetapi melihat Pei Gu berlumuran darah, dia berteriak sedih. Mereka yang mendengar suaranya dan melihat seperti apa rupa ayahnya tidak tahan lagi menyaksikan tragedi pengepungan, dan mereka semua menoleh ke satu sisi. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Di antara rombongan kerabat perempuan, putri tertua memimpin sekelompok perempuan untuk datang menyelamatkan. Lagi pula, mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa tuan mereka disiksa dan dibunuh seperti ini. Namun, Zhu Yansuo tidak panik sama sekali, dan memandang tentara di sampingnya, para wanita telah mengambil inisiatif, tunggu apa lagi. Begitu kata-kata itu keluar, para prajurit segera mengerti dan bergegas ke arah mereka seperti anjing gila.